Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Jayat, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sambeng, Lamongan. Kali ini saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan inspirasi pelajaran dan pengajaran yang berharga bagi saya seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan simpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertama, proses pembelajaran yang selalu berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya terdiam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan karakteristik murid di kelas. Selanjutnya, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika murid mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun tidak menjadi bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat, yaitu pembelajaran berfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan, keseimbangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi pada dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan sebagai sumber belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Selanjutnya, berubah dari segi perilaku. Pertama, saya terus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan
untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan pada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal guru. Maka guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dari bakatnya secara maksimal. Pertanyaan ketiga, apa yang segera saya terapkan yang lebih baik agar kelas Anda dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan yang menyenangkan. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladani pada murid supaya mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, menerapkan sistem Among. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang paling terakhir, yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan kelakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejarahnya adalah berhamba kepada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among memberikan teladan, membangun motivasi, memberi dorongan, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.